Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama aku Brigita Putri Dirgaya Sinaga dengan NIM 2209011065. Tujuan dari adanya video ini adalah pemenuhan tugas dari mata kuliah Sosiologi Pembangunan. Pembahasan hari ini itu berjudul Pemberdayaan Masyarakat Marginal terhadap Pembangunan di Indonesia, khususnya pada daerah pedesaan. Apa itu masyarakat marginal? Marginal adalah sebuah kelompok dengan anggota yang relatif sangat sedikit. Nah, mereka dapat disebut sebagai kelompok prasejahtera. Kemudian masyarakat marginal merupakan sebuah kelompok yang terpinggirkan dari sebuah tatanan masyarakat, baik dalam segi ekonomi, pendidikan, dan budaya yang tidak mendukung kehadirannya. Nah, orang-orang yang tergolong dalam masyarakat marginal ini antara lain ada petani, buruh, pedagang kecil, dan kaum miskin yang tinggal di perkotaan. Nah, saya tadi menyebutkan bahwa masyarakat marginal itu merupakan masyarakat yang terpinggirkan. Terpinggirkan secara apa? Yang pertama ada terpinggirkan secara sosiologis, dan yang kedua terpinggirkan secara infrastruktur. Nah, di sini mereka sulit mendapatkan akses air bersih, listrik, dan sulit ditemukan bank di daerah-daerah mereka yang terpencil ya. Dan kemudian yang ketiga, terpinggirkan secara pendidikan. Banyak dari mereka yang memiliki pendidikan yang rendah, bahkan putus sekolah dan buta huruf. Kemudian yang keempat ada politik. Terjadi kekerasan hak asasi manusia. Dan yang kelima ada ekonomi. Dalam ekonomi yang kita tahu ya, tidak jauh dari kata miskin dan pengangguran. Nah, dan yang terakhir itu ada ekologi. Jadi tidak lain lagi, kita juga menyadari bahwa sumber daya alam itu sudah banyak yang rusak di tempat sekitar kita ya, yang bisa kita lihat masing-masing, dan semakin banyak terjadi polusi di mana-mana. Nah, itu dia. Oke, kemudian terdapat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Nah, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Yang pertama itu ada kasus pada saat pandemi kemarin ya. Ini kasus pertama pada saat pandemi kemarin ya. Seperti yang kita tahu, semua orang tanpa pandang bulu itu mengalami kesulitan untuk melangsungkan kehidupannya. Tetapi bagi para masyarakat marginal itu lebih merasa kesulitan yang lebih mendalam. Mengapa demikian? Karena dari keterbatasan mereka tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhannya dengan maksimal. Nah, seperti pada kasus yang pertama yang kita lihat, akibat dari pandemi 19 itu masyarakat marginal kesulitan mengakses pendidikan. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa masyarakat marginal terpinggirkan secara pendidikan. Nah, jadi banyak dari mereka kan yang buta huruf dan pendidikan sekolahnya rendah. Nah, justru hadirnya COVID kemarin malah makin membuat mereka semakin terpuruk. Jadi mereka sangat amat sulit mengakses pendidikan. Nah, kasus yang kedua, kita lihat bahwa perjuangan agar anak-anak yang tinggal di dusun Datai untuk bisa menikmati pendidikan sebagaimana anak-anak yang tinggal di perkotaan. Tetapi demikian, seperti yang kita lihat bahwa sudah dilakukannya pemberdayaan terhadap mereka, tapi masih saja belum secara maksimal, karena yang kita lihat seperti di gambar, mereka masih belum menggunakan seragam sekolah dan masih sangat berbeda gitu kualitas dan fasilitas yang mereka mendapatkan dari anak sekolah lain pada umumnya. Dan kasus yang terakhir itu diberikan pendidikan alternatif kan bagi mereka kaum marginal ya, khususnya yang dimana ada yayasan yang non-profit itu memiliki rasa peduli yang sangat amat mendalam terhadap kaum marginal yang putus sekolah.
Nah, jadi sudah tidak lain dan tidak bukan, memang sampai saat ini masih banyak masyarakat marginal buat anak-anak yang masih belum mendapatkan pendidikan yang layak, dan itu jelas sangat berdampak pada masa depan mereka di kemudian hari, dan berdampak juga pada generasi di Indonesia dan pembangunan di Indonesia ini sendiri. Karena yang kita tahu, indikator dari keberhasilan pembangunan dalam sebuah negara adalah kesejahteraan masyarakatnya. Nah, jadi jika semakin banyak masyarakat marginal di sebuah negara, maka sulit untuk mencapai sebuah keberhasilan pembangunan dalam sebuah negara. Oke, slide yang terakhir, bagaimana sih cara agar mendorong partisipasi kelompok masyarakat marginal? Terdapat 5 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi keberadaan kelompok marginal di pedesaan. Nah, seperti yang kita tahu, seringkali kita menemukan mereka di sekitar kita, tetapi kita menganggap mereka itu tidak ada, kita mengabaikan mereka, sehingga mereka, meskipun mereka memiliki kebutuhan, mereka itu tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan pembangunan sebuah desa. Itulah sebabnya kenapa mereka sering diabaikan. Jadi mereka nggak pernah disangkut pautkan terkait pembangunan dalam desa tersebut. Nah, oleh karena itulah kita harus mengakui keberadaan mereka, yang dimana hal ini menjadi syarat yang mendasar untuk mendorong partisipasi kelompok marginal tersebut. Cara yang kedua adalah menjaring kebutuhan dan kepentingan kelompok marginal dalam pembangunan desa. Seperti yang kita tahu, dalam realitanya mereka sering merasa tidak adil, padahal mereka pun memiliki kebutuhan yang sama sebagaimana kita, masyarakat di perkotaan. Nah, jadi sering sekali segala kebutuhan mereka itu sudah dianggap tertangani padahal belum. Nah, dengan melalui cara yang kedua ini, jadi kita bisa menampung segala kebutuhan mereka yang mereka perlukan, namun tetap dilakukan prioritas dalam menampung kebutuhan mereka tersebut. Cara yang ketiga adalah perlibatan kelompok masyarakat marginal dalam aktivitas kemasyarakatan. Nah, jadi dalam cara yang ketiga ini kita diminta untuk mengajak mereka. Jadi dalam setiap aktivitas kemasyarakatan itu mereka terlibat, dan secara tidak langsung kan menjadikan mereka berpartisipasi sebagai kelompok masyarakat marginal. Jadi mereka tidak lagi terabaikan atau teracuhkan, melainkan mereka sudah dianggap keberadaannya. Cara yang keempat adalah memenuhi hak-hak kelompok marginal. Nah, kelompok marginal juga sama seperti manusia pada umumnya yang berada di kelas atas, menengah ke atas. Nah, jadi mereka pun harus mendapatkan hak yang sama sebagaimana manusia pada umumnya. Hak-hak yang dimaksud adalah hak untuk bertindak dan mengemukakan pendapat. Yang kedua adalah hak untuk berbeda, dan yang ketiga adalah hak atas hukum. Keempat adalah hak untuk mengakses pelayanan sosial, dan yang terakhir adalah hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Cara yang kelima atau cara yang terakhir adalah sumber daya manusia yang berpartisipasi penuh di masyarakat. Nah, cara ini berkaitan sedikit dengan cara yang keempat, di mana cara yang keempat kan kita diminta agar setiap hak-hak yang kelompok marginal miliki itu dapat terpenuhi, ya kan? Namun pada cara yang kelima, apabila kelompok marginal tersebut tidak memiliki akses pada pemenuhan hak-haknya, maka mereka akan menjadi orang yang tidak berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Nah, oleh sebabnya cara-cara yang dari nomor 1 sampai ke 5 ini
harus dilakukan supaya mereka, kelompok marginal yang terpinggirkan ini dapat berpartisipasi penuh dalam aktivitas masyarakat di pedesaan. Oke, baik. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Bye bye.